Walking alone, the streets are empty. The only thing. Rafinha tak gentar sambut persaingan dengan Marcus Rashford di Barcelona. Rafinha mungkin menjadi contoh paling dramatis dari kebangkitan karir di sepak bola Eropa. Sebelum musim lalu, winger Brasil itu masih berkutat di pinggir skuad Barcelona. Kini, di bawah komando Hansi Flick, namanya justru pertama kali dicatat dalam daftar susunan pemain dan ia menjelma jadi bintang andalan Blaugrana. Dalam wawancara eksklusif bersama Sport, Rafinha membeberkan rahasia di balik transformasinya sekaligus menanggapi kedatangan Marcus Rashford, penyerang pinjaman dari Manchester United yang diplot mengisi pos sayap kiri usai kepergian Ansu Fati. Bermain untuk klub sebesar ini menuntut kesiapan menghadapi segala bentuk persaingan. Semakin ketat kompetisi di internal tim, semakin besar pula peluang kami berkembang dan meraih gelar, tegas Rafinha. Rashford telah 2 kali menggantikan Rafinha pada babak kedua laga pramusim dan langsung mencuri perhatian berkat kecepatan serta kemampuan menusuk pertahanan lawan. Kendati profil keduanya berbeda, Rashford lebih direct, sementara Rafinha piawai menari di ruang sempit. Kombinasi itu justru memberi Flick opsi taktik yang lebih kaya. Alih-alih merasa terancam, Rafinha menyambut tantangan itu bak pemimpin sejati. Kepercayaan Flick memberinya ban kapten di beberapa laga uji coba turut menegaskan kedewasaannya. Seperti disimpulkan Rafinha, kompetisi internal bukan musuh, melainkan bahan bakar bagi skuad untuk terus meningkatkan level permainan. Jika semua berjalan sesuai rencana, Blaugrana bukan hanya punya satu, melainkan 2 senjata tajam di sektor sayap, modal penting untuk menambah lemari trofi di Camp Nou. Imbas kedatangan Marcus Rashford, Barcelona jual Marc Casado. Barcelona dikabarkan siap melego Marc Casado di bursa transfer demi menyelesaikan administrasi pendaftaran Marcus Rashford ke kompetisi resmi. Namun, krisis finansial yang masih melanda klub memaksa manajemen untuk mengorbankan salah satu aset muda mereka, yakni Marc Casado. Pelatih Hansi Flick sebenarnya masih menaruh kepercayaan pada Casado. Namun, cedera yang dialami sang pemain membuat posisinya tergeser dari skema utama, terlebih setelah Marc Bernal kembali dari cedera dan Frenkie de Jong tampil konsisten. Barcelona menilai penjualan Marc Casado adalah salah satu opsi paling masuk akal guna memenuhi aturan 1:1 yang diterapkan otoritas Liga Spanyol. Mengingat Casado berstatus sebagai pemain jebolan akademi, penjualannya dapat memberikan dampak positif secara akuntansi. Menurut laporan Diario AS pada Minggu, tanggal 3 Agustus tahun 2025, Barcelona membanderol gelandang berusia 21 tahun itu sebesar 30 juta euro atau setara 573,2 miliar rupiah. Klub juga membuka kemungkinan negosiasi harga jika ada tawaran yang realistis dari klub peminat. Meski Marc Casado disebut belum punya niat untuk pergi, klub menilai kepergiannya bisa membuka ruang pendaftaran bagi Rashford serta pemain baru lain seperti Joan Garcia yang diplot sebagai pelapis Wojciech Szczesny. Marc Casado kini menjadi satu-satunya pemain dari tim utama yang berpeluang hengkang, menyusul tidak adanya aktivitas keluar signifikan sejauh ini. Direktur olahraga Deco pun tengah aktif menjajaki berbagai opsi pelepasan, baik berupa penjualan langsung maupun peminjaman berbayar dengan opsi pembelian. Rafinha bicara jujur soal kontrak baru di Barcelona, "Saya tak mau hanya ngumpet di sini." Rafinha baru saja memperpanjang kontraknya dengan Barcelona hingga 2028. Namun, berbeda dengan rekan-rekannya yang kerap memperpanjang komitmen hingga 2030, sang sayap asal Brasil ini memilih perpanjangan lebih singkat, hanya 1 tahun tambahan dari kontrak lamanya. Lantas, apa alasan dibalik keputusan ini? Dalam wawancara eksklusif dengan Sport, Rafinha memberikan jawaban yang jujur dan reflektif. "Sejujurnya, jika klub bahagia dengan performa saya ingin tetap di sini selama mungkin. Tapi,
Jika suatu hari saya merasa tidak lagi memberikan yang terbaik atau kontribusi saya menurun, saya juga akan paham bahwa ini waktunya pergi. Saat ini, saya merasa dalam kondisi fisik dan taktis yang baik. Kita lihat saja ke depannya. Selama klub masih menginginkan saya dan saya bisa memberikan yang terbaik, saya akan terus berjuang di sini. Rafinha selalu dikenal sebagai pemain yang mencintai Barcelona sepenuh hati. Meski bukan lulusan La Masia, dedikasinya di lapangan tak kalah dari para home ground player. Kini, di usia 28 tahun, ia bahkan dipercaya sebagai salah satu kapten tim. Di bawah arahan pelatih Hansi Flick, posisinya tetap krusial. Namun, Rafinha sadar betul bahwa sepak bola adalah dunia yang dinamis. Permainannya mengandalkan kecepatan, pressing tinggi, dan intensitas lari yang melelahkan. Seiring bertambahnya usia, ia menyadari bahwa kemampuan fisiknya mungkin tidak akan selalu prima. Saya ingin mengevaluasi diri dari musim ke musim. Jika saya masih bisa berkontribusi dan Barcelona masih menginginkan saya, tentu perpanjangan kontrak bisa dibicarakan lagi. Gelandang muda Barcelona jadi kandidat kapten baru gantikan Ter Stegen. Diungkapkan Sport, Gavi kini muncul sebagai kandidat serius salah satu kapten tim Barca. Di babak kedua pertandingan pramusim Blaugrana melawan FC Seoul, Kamis tanggal 31 Juli tahun 2025, Gavi mendapat ban kapten, dan ini menjadi sebuah pernyataan tegas dari klub. Musim 2025-2026 akan menjadi musim kelima bagi Gavi merumput bersama tim senior, bahkan menjadi musim ke-10 baginya sejak ia gabung La Masia. Tentu saja, ini menjadi sebuah bukti perjalanan karirnya yang ia awali dari sistem pemain muda Barca. Ia menutup penampilan singkatnya selama 30 menit dengan gol yang menakjubkan, hingga skor berubah menjadi 2-6, dan itu semakin menegaskan kredibilitas kepemimpinannya di lapangan. Menariknya, ini bukan pertama kalinya Gavi mengenakan ban kapten di Barcelona. Sebelumnya ia juga pernah melakukannya di bulan Oktober tahun 2024, saat ia baru saja kembali dari cedera di pertandingan melawan Sevilla. Pada kesempatan itu, Pedri secara pribadi menyerahkan ban kapten kepada Gavi, sebuah gestur simbolis yang menyentuh hati fans setia Barca di Estadio Olimpik. Kini, dengan Ter Stegen yang berpotensi mundur dari tugas kapten, Gavi pun dipandang sebagai penerus yang tepat. Ia menjadi salah satu sosok paling dihormati di ruang ganti, dicintai rekan-rekan satu timnya, dipercaya staf pelatih dan dipuja banyak penggemar Barca. Sementara bagi Barcelona, memiliki pemain lokal seperti Gavi di pucuk pimpinan tim tentunya akan mencerminkan identitas dan visi klub di masa depan. Akankah Gavi benar-benar akan menjadi kapten Barca musim depan? Tentunya itu menjadi salah satu pemandangan baru di klub bola asal Katalan tersebut, yang tentunya akan dinanti banyak supporter.